naik perahu di Tanjung Uban sambil membawa si anak dara. Assalamualaikum awal kata diucapkan, semoga hadirin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan dan senantiasa kita doakan guru kita yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan kepada beliau, dan mudah-mudahan seluruh ilmu yang beliau berikan menjadi amal ibadah dan amal jariah beliau sampai akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentu yang sama-sama kita muliakan bersama kita, alhamdulillah, pada subuh hari ini anggota DPRD Kepulauan Riau Bapak Haji Zainal Abidin SEMM. Kemudian yang sama-sama kita muliakan jajaran pengurus yayasan dan DKM Masjid Baitus Salam Tiban Indah, para kiai, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, biker Subuhan Kota Batam, tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkenannya pada pagi hari ini kita sama-sama hadir untuk mendengarkan dan mengikuti safari dakwah guru kita yang mulia Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di Masjid Baitus Salam yang kita cintai. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebelum kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia, tentu mewakili DKM Masjid menyampaikan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir, dan tentu menyampaikan permohonan maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan atas terselenggaranya acara safari dakwah guru kita yang mulia pada subuh kali ini. Sungguhlah indah sekutum bunga, bunga setangkai dari sang raja. Mari hadirin buka hati, mata dan telinga, kita dengarkan kajian guru kita yang mulia. Mari sama-sama kita dengarkan kajian guru kita yang mulia Kiai Haji Abdullah Gimnastiar untuk menyampaikan tausiah di hadapan kita semua. Kepada guru kita yang mulia, waktu dan tempat kita persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja, puji, sempurna adalah milik Allah. Setiap pujian yang datang kepada kita pasti karena apa yang dipuji adalah pemberian Allah. Mengapa kita dipuji? Karena Allah memberikan karunia dan Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Segala puji bagi Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tidak mungkin majelis ini ada kecuali dengan hidayah taufik Allah. Nafsu tidak menyukai kita ke masjid, nafsu tidak menyukai kita belajar, setan mati-matian menghalangi terjadinya majelis ini. Tapi kuasa Allah mengalahkan segalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu yang budiman, tidak terbayang oleh kita akan ketemu sekarang. Akan banyak kejadian dalam hidup ini yang tidak terpikir, tidak terbayang. Tapi semuanya Allah sudah tahu.
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang di depan, yang di belakang. Artinya apapun yang akan terjadi Allah tahu, yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Kalau dilihat dari depan, jamaah ini mirip dengan di tiap tempat berceramah, yaitu wajah-wajah banyak masalah. Ya. Benar atau benar? Judul yang diberikan adalah bagaimana agar hidup Allah, wasiat Rasulullah kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mewasiatkan agar putrinya berdoa seperti ini. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah yang Maha Hidup, yang mengurus segala-galanya, langit, bumi, berikut segala isinya, sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun dan terus menerus. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika, dengan rahmatmu, astagid, dengan rahmatmu tolonglah saya. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Masya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Masya Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak tidak masalahnya. Rasulullah punya masalah tidak? Jawab hadirin, jangan jadi masalah baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya masalah sedikit atau banyak, ringan atau berat, sederhana atau rumit, hasilnya hina atau mulia, karena dituntun oleh Allah. Ini yang sedang ceramah kira-kira banyak tidak masalahnya? Sok tahu, harusnya mengatakan tidak tahu. Ya. Inilah masalah orang Indonesia. Banyak mikirin urusan orang lain. Sudahlah, mau ngapain mikirin saya? Lebih baik pikir bagaimana ditolong oleh Allah. Jangan takut menghadapi hidup ini, karena ada Allah yang menguasai langit dan bumi yang maha baik. Oleh karena itu, hidup yang bahaya itu bukan masarada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, pasti kejadian. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak kejadian. Jadi dalam pikiran kita menghadapi hidup ini cuma satu. Bagaimana supaya saya ditolong oleh Allah dalam hal apapun. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu. Allah pemilik langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada satupun kecuali Allah yang memilikinya. Apa yang kita cemaskan? Dan Allah sudah janji. Kita tidak disuruh menyelesaikan masalah sendiri. Hidup ini sepenuhnya ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Ini kalau saya lihat, selain wajah-wajah banyak masalah, ini wajah menunggu jemputan. Jemputan malaikat maut. Benar? Benar atau benar? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan, dengan yang tidak cocok, dan dengan yang cocok sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembali kalian. Jadi hidup ini nunggu mati, sambil nunggu mati diuji setiap saat.
dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Yang bahagia bukan yang tidak diuji. Yang bahagia yang ditolong Allah menghadapi ujian. Jangan takut. Anak kita sekolah diuji tidak? Anak tidak lulus karena apa? Karena soal? Bukan, karena salah jawabannya. Ya. Hidup kita menderita bukan karena persoalan hidup. Hidup ini menderita karena salah menyikapinya. Apa yang salah menyikapinya? Kita sibuk ingin menyelesaikan sendiri. Padahal tidak disuruh kita menyelesaikan sendiri. Dalilnya surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Jadi kita tidak disuruh ngerjain semua persoalan sendiri, pusing. Udah bodoh, banyak mikir, pusing. Hah? Benar? Kita tidak punya ilmu kecuali yang Allah berikan kepada kita. Allah Maha tahu, kita tidak tahu kecuali apa yang Allah beritahukan kepada kita. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yakin bergantung hanya ke Allah, maka baginya Allah cukup. Jadi jangan takut, jangan risau. Ada Allah yang maha baik, yang memiliki, menguasai, dan janji akan menolong kita. Jadi masalah kita itu bertakwa atau tidak, itu saja. Berikut ini rumus sederhana. Rumus agar hidup Allah yang mengurus. Rumusnya 5 us. Rumus 5 us agar hidup Allah yang ngurus. Nah, sengaja ujungnya di us-us. Karena tadi pakai baca itu, puisi apa namanya? Pantun. 1. Kalau ingin hidup Allah yang ngurus, syarat pertama, hati harus tulus. Apa? Yang kedua, ibadah harus bagus. Ayo bunyi. Yang kedua apa? Harus apa yang 5 rumus ini ya? Karena kalau enggak boleh pulang. 1, hati harus. 2, ibadah harus. 3, hidup harus lurus. 4, ikhtiar dan doa harus serius. Yang kelima, tobat terus menerus. Insya Allah hidup akan mulus. Ya, ini nggak usah yang ini. Satu apa? Hidup harus tulus. Ini maaf katanya sound sistemnya bergema kah? Oke, Habib tolong dicek, ini direlay oleh semua media sosial yang ada di MQ Digital. Jadi, tolong diceknya apakah reverbnya terlalu besar atau tidak. Jadi Bapak, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Jadi sebelum beramal, kuncinya niat dulu. Seperti barusan sholat. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Sholat qobla subuh 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Yang membedakan apa? Niat. Kalau niatnya salah, waktu sesudah qomat, niat sholat tahiyatul masjid, maka dia belum sholat subuh. Oleh karena itu, wajib bagi kita selalu berusaha meluruskan niat. Coba kalau mau telepon, cari nomornya dulu atau langsung telepon.
Niat itu alamat. Salah niat, salah alamat. Dan kunci yang dinilai oleh Allah, kunci yang dinilai oleh Allah adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat casing kita karena Dia yang ciptakan, Dia yang ngasih. Tidak lihat rupa dan harta, tapi Allah melihat hati dan amal. Jadi sebelum amal, hati dulu. Makanya orang yang sibuk beramal belum tentu diterima kecuali niatnya ikhlas. Niat ikhlas itu menjadi ruhnya. Kalau tidak ada niat, jadi kayak badan tanpa ruh. Pernah dengar yang pertama dihisab siapa? Mujahid yang mati di medan perang. Ketika ditampakkan amal, dia mengakui. Lalu apa yang kau lakukan? Saya sudah jihad fisabilillah sampai saya mati terbunuh di medan perang. Saya lakukan karena engkau. Lalu Allah berfirman, kadzab, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani dan sudah engkau dapatkan pujian tersebut. Di akhirat diseret, tertelungkup, masuk neraka. Beneran ini. Tidak kurang beraninya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya sampai mati. Tidak kurang pengakuannya. Di hadapan Allah aja dia ngaku karena engkau. Tapi Allah Maha tahu isi hati. Wa huwa alimum bidatis sudur. Allah mengatakan dusta kamu. Karena Allah tahu hatinya dia lebih sibuk cari penilaian manusia. Ingin dianggap hebat, pejuang, pemberani. Allah tidak bisa dibohongi. Gagal total semua perjuangannya karena salah niat. Jadi ternyata di hatinya lebih sibuk cari penilaian orang daripada cari keridhaan Allah. Yang kedua dihisab sudah tahu, orang yang belajar agama, belajar dan mengajarkan. Orang yang belajar Quran dan membacanya. Ini yang kedua dihisab. Para ustadz, syekh, ulama, tadi imam itu dihisab yang kedua, ya. Iya. Ustadz Abdul Somad, semoga Allah menyayangi beliau. Ustadz Adi Hidayat, ustadz yang lain itu dihisab yang kedua. Pastinya Bu Agim. Pasti nggak kuat saya ingin dihisab ya. Benar. Mungkin saya golongan yang kedua dihisab karena belajar dan mengajar. Juga para pembaca Quran, penghafal Quran itu yang kedua, kelompok kedua dihisab. Ditampakkan oleh Allah karunia, mengakui apa yang kau lakukan. Ada yang mengatakan, ya Allah, saya sudah belajar dan saya ajarkan. Saya belajar Quran dan saya baca, kadzab, dusta kamu. Ada yang Allah berfirman begitu. Kamu belajar dan dakwah karena ingin disebut alim, ingin disebut orang berilmu, ingin disebut dai kondang, ingin disebut syekh terkenal, ingin disebut kiai, ingin disebut habaib. Engkau dakwah karena ingin kedudukan di hati orang. Maka di akhirat ada yang ngejungkel, diseret ke neraka, tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang pengakuannya, yang kurang cuma satu. Tahu apa? Niatnya sibuk ingin mencari kedudukan di hati orang dengan amal-amal untuk Allah. Sama yang qori juga, ternyata ada penghafal Quran masuk neraka. Kenapa? Karena Allah tahu hatinya menghafal Quran, ingin disebut hafiz, hafizah, ingin disebut qori, qori'ah, walaupun sudah disebut oleh manusia, di sisi Allah
bisa tidak ada nilainya. Salah niat walaupun hafal Quran tidak dapat apa-apa. Yang ketiga adalah orang kaya yang suka sedekah. Sama sedekah. Di akhirat dusta kamu. Kamu sedekah karena ingin disebut dermawan. Dan demikianlah orang-orang menyebutmu sebagai dermawan. Tapi di sisi Allah diseret ke neraka. Padahal dia sedekah. Karena niatnya cari kedudukan di hati orang. Hati-hati nih hadirin sekalian. Kenapa jadi pada stres begini? Saya juga stres nih Pak. Lagi ceramah ingat diri sendiri. Jangan-jangan gosong nanti, naudzubillah. Bagaimana caranya? Ya sudah. Allah Maha dekat, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu isi hati. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh Allah menciptakan manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya, dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Jadi Allah Maha tahu, Maha dekat, sudah cukuplah Allah yang menilai. Wa kafa billahi syahida. Orang mau tahu mau tidak tahu, Allah tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak, Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Orang mau menghargai kita atau nggak menghargai, terserahlah. Yang penting amal kita diterima oleh Allah. Orang mau balas budi atau tidak, nggak ada urusan. Yang penting diterima oleh Allah. Hidup bahagia, hidup ditolong Allah, kuncinya lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kurbanku, ibadahku, hidupku, matiku Allah. Dah, tidak sesederhana ceramah ini. Tapi kalau sudah galau, pasti berharap dari mati. Kalau sudah sakit hati, pasti berharap dari mati. Orang yang ikhlas, anteng. Kenapa? Karena Allah menurunkan sakinah di hati. Suami yang ikhlas dalam mendidik keluarga, anteng, gak banyak sakit hati. Istri yang ikhlas dalam mengurus keluarga, enggak banyak sakit hati. Ada sedih, ada galau, ada gelisah, ada kecewa, tapi tidak akan berlama-lama. Selebihnya akan cepat tenang kembali. Luruskan niat, ya. Selalu seperti sholat, luruskan niat. Kita jarang tuh meluruskan niat. Yang agak susah meluruskan niat, merokok, ya. Gimana lurus niat? Ya Allah, saya merokok karena Engkau, nggak bisa. Makanya saya senang di sini tidak ada yang merokok, ya. Apa niatnya merokok? Ya susah. Saya menghisap rokok mencari keridhoanmu, nggak mungkin. Karena dibungkus rokok sudah ditulis takdirnya. Merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, dan gangguan kehamilan dan janin. Jangan ngerokok ya Pak. Tapi kok itu ada ustadz yang ngerokok? Tadi larang saling mendahului. Saya nggak mau ngomentarin ustadz yang lain. Tapi mungkinkah Rasulullah merokok? Jawab. Mungkinkah para sahabat di Masjid Nabawi pada ngerokok? Ada asbak mungkin tidak? Mungkinkah Imam Syafi'i perokok? Imam Hanafi, Imam Ahmad? Ya enggak. Ya sudahlah, mending tiru yang jelas saja. Benar. Dan ingat, setiap menghisap rokok pasti dihisap. Iyalah. Setiap menghisap, dihisab. Setiap uang yang keluar beli rokok, dihisab.
Karena kalau kita lihat orang merokok, doakan semoga pahit dan berhenti. Nggak usah merendahkan, tapi doakan. Dua, yang kedua ibadah harus bagus. Pokoknya jangan takut ngadepin masalah. Udah pasti ada masalah, pasti biasa aja ya. Kita harus siap ada kejadian yang cocok dan yang tidak cocok. Karena emang udah begini hidup ini. Sekarang begini, keluar kepleset, tengkurap, macam-macam ya. Ada yang makan pecel lele, ketelen itunya, durinya, nggak ada rencana. Tapi ya, emang begini hidup ini, nggak usah ya. Yang penting tiap kejadian ditolong Allah. Nah kuncinya ibadah bagus. Apa ibadah yang paling penting? Sholat. Pokoknya Bapak Ibu ingat ya, ada masalah langsung ingat Allah, langsung ingat sholat. Ingat Allah, berbaik sangka ke Allah, langsung ingat sholat. Boleh kan lampunya Pak? Gak apa-apa Bapak. Berat dalam hidup ini tekanan di sini, nyeseknya. Ada yang disebut monyet senyum, tapi yang disebut monyet ngamuk, ya jadi seperti monyet gitu. Ada yang persoalan biasa aja, marah-marahnya luar biasa. Padahal biasa aja, nah tergantung hati. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, artinya pertolongan Allah didatangkan untukmu lewat sabar dan sholat. Sholatnya bagus, hidup bagus. Sholat berkualitas, hidup berkualitas. Yang disebut hidup berkualitas tuh hidup yang imannya kuat dan amalnya bagus. Ya, bukan kaya raya atau naik jabatan, itu casing biasa aja, nggak usah agung. Jadi hidup berkualitas itu adalah namanya hayatan thayyibah. Itu kuncinya ada dua, iman dan amal soleh, hidup bahagia. Nah orang yang sholatnya bagus, imannya menguat, amalnya meningkat, akhlaknya jadi bagus. Nanti ada jalan keluar sendiri kok Pak. Nggak bisa semuanya dipikirkan oleh kita, otak ini terbatas. Kalau sholatnya bagus, Allah nolong. Walaupun tidak kepikir, nanti akan ada. Tidak harus semuanya kepikir. Makanya kalau anak ada masalah, gini, kalau istri marah-marah, diapain Pak? Disolatin. Ya. Bukan jenazahnya. Maksudnya istri marah, Bapak dengar, udah gitu, sholat. Sama ibu juga Bu. Ibu jengkel sama suami, cemburu sama suami, pusing mikirin anak, ambil wudhu, sholat. Sedih, sholat. Syukur, sholat. Takut, sholat. Ada keinginan, sholat. Kenapa? Karena saat terdekat seorang hamba, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Saat terdekat kita dengan Allah adalah ketika sujud. Makanya orang yang banyak sujudnya, banyak kedekatannya ke Allah. Orang yang jauh dari Allah pasti malas sujud. Mintalah tolong kepada Allah dengan memperbanyak sujud, artinya memperbanyak sholat. Jadi selain dibaguskan sholatnya, waktunya tepat waktu, tempatnya di masjid, terutama lelaki berjamaah, jangan sampai mau sholat sendirian, rugi, ya. Kemudian usahakan diperbanyak dengan sholat-sholat sunnah lain, nawafil, termasuk tahajud. Orang yang nggak tahajud, itu bukan orang terpilih. Kita sering merasa musibah hilang uang, salah. Hilang tahajud itu musibah tuh. Hilang kebagian berjamaah itu musibah. Hilang sholat tepat waktu itu musibah. Hilang dunia nggak ada apa-apanya. Tapi hilang kedudukan di sisi Allah itu musibah. Ayo, Pak, Bu, ini tiap subuh penuh kayak gini. Amin gitu Pak. Saya sholatnya jamaah sama istri Pak. Ya kalau gitu mau ngapain kita bangun masjid? Kalau jamaah di rumah terus ya. Ayo masjid. Siap? Dari sini ke kota berapa kilometer kalau kerja? 20 kilometer. Suka sepedahan?
10 kilometer, lari 5 kilometer, ke masjid 20 meter nggak kuat, pengen digotong ya, pengen digotong, pengennya di depan imam, Tiga, apalagi amalan ibadah yang disukai Allah selain sholat? Quran. Quran hadirin. Nabi Nuh apa mukjizatnya? Bikin perahu, ya. Nabi Nuh, Nabi Musa tongkat, Nabi Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan yang lepra dan hal lainnya. Waktu bayi udah bisa bicara. Nabi Saleh unta itu. Semuanya sudah berakhir mukjizatnya, kecuali satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Al-Qur'an. Ini luar biasa. Kita ketemu terus dengan mukjizat. Barokah. Baca Quran berkah. Baca terjemahnya berkah. Baca tafsirnya berkah. Menghafal berkah. Apalagi mengamalkannya berkah. Mendakwahkannya berkah. Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah lewat malaikat yang mulia, malaikat Jibril. Diturunkan pada bulan mulia, kena bulannya bulan Ramadan jadi mulia. Malam Nuzulul Quran, malam paling mulia. Nabi yang mendapat Quran, Nabi Muhammad, Nabi paling mulia. Siapapun yang oleh Allah ditolong dekat dengan Quran mulia. Kalau ikhlas. Segala dibaca mau ngapain? Bukan tidak boleh. Quran baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan melakukan 190 kebaikan. Baca surat Al-Baqarah. 2 juz 4 lembar. 286 ayat. 250.500 huruf. Sekali baca surat Al-Baqarah sama dengan melakukan 1/4 juta lebih kebaikan. Membacanya, membawanya barokah, meninggalkannya penyesalan. Itu sabda Nabi. Makanya baca Quran. Tiada hari tanpa Quran. Bawa kemana-mana Quran. Kalau mau baca Al-Baqarah, bawa kemana-mana. Tapi kan di HP juga ada, bagus. Tapi dibaca tidak, itu masalahnya. Ya, baru baca sedikit, masuk WA, baca WA. Akhirnya cuma sisa. Belum lagi lihat tayangan-tayangan, pakai pakaian terbatas. Beli Quran, mushaf. Di HP juga boleh. Kalau bisa di HP disiplin bagus, kalau enggak pegang. Bawa. Kita ketinggalan HP ribut, ketinggalan Quran yang ribut. Bangun tidur HP Quran. Mau tidur HP Quran. Kecuali yang dibuka di HP-nya adalah Quran. Ini malah giliran ada bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Skip. Kalau lihat tidak, kita nge-skip bacaan Quran. Lihat tidak, senyum semuanya ngaku ya. Kita mah nggak kuat. Setan yang nipu supaya enggak mau dekat dengan Quran. Karena Quran itu barokah. Mau ditolong oleh Allah? Mau tidak? Kok di keluarga saya di rumah tuh ribut aja, dikit-dikit meledak, dikit-dikit marah, dikit-dikit nggak enak. Anak-anak juga nggak nurut, ngelawan terus, susah disuruh sholat. Kenapa? Karena di rumah itu banyak jinnya. Tapi kemarin udah saya ke laundry, kan bukan jin. Karena di rumah yang kurang dibacakan Quran dan jarang dipakai sholat sunnah, itu besar kemungkinan berkeliaran setannya, jinnya, belum lagi yang iri dengki ke kita, ngirim sihir, ain,
baca Quran, terutama Al-Baqarah. Baca Pak, coba baca di rumah surat Al-Baqarah. Cari di testimoni orang-orang yang di rumahnya baca surat Al-Baqarah. Suami istri bertengkar terus, baca Al-Baqarah. Gatul, gak bertengkar karena sibuk baca Al-Baqarah. Panjang. Jadi tenang. Ada yang bapaknya suka gapleh di rumah dan mabok lagi minum bir. Gak bisa dinasehatin. Anaknya dapat ilmu ini, baca surat Al-Baqarah di kamar. Terus menerus tiap hari. Akhirnya bapaknya gaplehnya di luar. Di rumah tetangganya. Itu udah lebih baik. Saya dengar lama-lama bapaknya juga berhenti. Karena masuk ke rumah banyak Quran, rumah banyak malaikat. Tenang, sakinah. Bukan tidak ada persoalan, tapi persoalan ditolong oleh Allah, diberikan jalan keluar. Yang sakit baca Quran, syifa, obat Quran. Baik penyakit hati maupun penyakit lahir. Saran. Kalau udah senior seperti saya mah udah nggak pusing lagi masalah ijazah Pak, karena sebentar lagi jadi jenazah. Lebih baik sibuk memikirkan alam barzakh. Ya, Bapak ijazah gimana? Udah, jangan ngomongin itu, baca Quran. Saya tuh udah berusaha nggak ngomongin ini, tapi terlintas. Sebelum yang lain-lain baca Quran. Siap? Apalagi coba ibadah yang sangat disukai Allah, sedekah. Jangan main-main sedekah tuh. Pasangan dari sholat itu sebetulnya infak. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hati-hati nih Pak. Beda posisi orang yang senang berinfak itu. Salah satu ciri orang takwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra, yaitu orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan akan termasuk orang takwa, orang yang pelit. Ibadah yang sangat disukai Allah sesudah salat adalah infak, menginfakkan. Tapi saya uangnya dikit, disebutnya juga dalam lapang dan sempit. Jadi tidak hanya dalam banyak uang, lagi susah juga tetap sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu merupakan ciri orang yang percaya kepada janji Allah. Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idzukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu dengan kefakiran. Jangan kebanyakan dong sedekahnya, habis nanti duitnya. Ini susah loh. Nanti besok lusa belum ada lagi. Terus ngebisikin dan menyuruh kita berbuat keji, yaitu kikir. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah menjanjikan ampunan dan limpahan karunia, wa fadla, dan karunia. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui segala-galanya. Kenapa orang yang pelit dibenci Allah? Karena yang pelit lebih percaya kepada janji setan sang penipu daripada janji Allah yang maha menepati janji. Itulah sebabnya orang yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahat, orang takwa. Ini serius. Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan berinfak. Ali Imran 134, sebelum bisa nahan marah, sebelum bisa memaafkan, infak dulu. Karena orang yang senang berinfak, di antara hadiahnya bisa nahan marah. Jadi para pemarah terus-menerus itu biasanya pelit. Kenapa? Karena orang yang senang berinfak dengan ikhlas sudah pindah dari ego senang menyenangkan diri dengan senang menyenangkan orang lain. Pemarah itu senang menyenangkan diri,
Menahan marah itu adalah menyenangkan yang lain. Makanya urutan-urutannya berinfak, menahan marah, memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Balas dengan kebaikan. Siap-siap yang banyak marah, hidupnya ribet ya. Nggak usah pakai marah-marah. Yang cakep aja marah-marah jadi jelek. Udah segitu aja. Apalagi selanjutnya? Satu, hati harus tulus. Dua, ibadah harus bagus. Tuh ibadahnya tuh ya, sholat, infak, baca Quran, diantaranya itu. Tambah yang lain. Apalagi hidup harus lurus, nggak usah macam-macam. Kenapa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Jika kamu berbuat buruk, ya dirimu juga. Jadi mau ngapain kita nyiksa diri, ha? Setiap kali kita ngomong jelek, bekal balik ke kita. Setiap kali kita licik, bekal balik ke kita. Setiap kali kita zolim, bekal balik ke kita. Demi Allah, semuanya nggak ada yang meleset. Jadi setiap kali kita melakukan maksiat itu seperti menyimpan paku, menyimpan beling, menyimpan duri, menyimpan ranjau, bambu runcing, silet, persis di tempat kita akan menginjakkan kaki. Jadi setiap keburukan itu benar-benar akan menjadi musibah bagi kita. Bu, ibu-ibunya ditaruh di atas jadi kurang terabsen. Ibu, mana yang Allah sukai, Bu? Senyum atau cemberut? Nyebut senyum sampai cemberut. Senyum. Coba disesuaikan. Mana yang Allah sukai, perkataan baik atau ngobrolin kejelekan? Mana yang Allah sukai, marah-marah atau menahan marah? Mana yang bisa bikin bahagia, memaafkan atau dendam? Udah tahu. Masalahnya kan jarang praktek. Jarang kan suami istri saling senyum? Jarang. Oh, ini apa? Udah wajah kita pas-pasan, nggak dipakai senyum ya. Loh, saya pernah lihat, maaf ya, nenek-nenek ompong udah tua sekali senyum, tetap manis itu, bukan tertarik ya, tapi manis. Ayo hidup mah cari tahu apa yang Allah suka, amalkan. Nggak usah pakai licik. Mau ngapain licik? Kemarin dapat informasi nih dari pelatihan. Ini ada order pelatihan bagus, mendadak, besar omsetnya, tapi harus dipotong 5% duluan. Terus ditanya, diterima tidak? Tidak, bagus. Mau ngapain? Gak terima. Uangnya bisa dapat, barokahnya tidak ada. Kalau kita makan uang haram, dengar. Kalau kita makan uang haram, mengalir pada diri kita itu darah yang berisi keharaman. Nanti ke otak, otaknya mikir haram. Ke mata, matanya pengen lihat yang haram. Ke mulut, mulutnya ngomong yang haram. Maaf ya, dia akan melakukan yang haram. Gak usah heran, kalau orang suka korupsi, dia bakal berzina. Gak usah heran, karena udah haram. Kasih makan ke anak, anaknya bengal. Hati-hati, lempeng-lempeng aja. Jadi orang jujur, Allah yang ngasih rezeki. Jadi maling juga tetap Allah yang ngasih rezeki. Bedanya, jujur barokah. Kalau maling, haram. Nggak akan tenang. Nggak akan bisa bikin bahagia. Tidak bisa. Tidak penting bagi kita masalah banyak uang. Yang penting dia perlu. Jawab. Tidak penting bagi kita banyak uang. Yang penting dia perlu. Salah bukan ada. Cukup.
Ada juga nggak cukup stres. Coba, Bapak perlu 5 juta, ada 5.000, stres tidak? Jadi bukan tiap perlu ada, tapi tiap perlu, ulangi, tiap perlu banyak atau cukup? Sekarang Bapak punya sepatu banyak, 20 pasang, tidak ada yang cukup. Gimana? Tetap nyeker, benar tidak? Benar atau benar? Kalau saya sih nggak pengen jadi orang kaya harta. Kalau harta sih dia perlu cukup, perlu buat makan. Jawab, perlu buat makan cukup, perlu buat bagi-bagi makanan, bikin rumah makan gratis, beres, perlu buat bikin sekolah. Begitulah ya. Buat bayar kontrakan, bosan kontrak pengen beli rumah, kurang pengen 5 rumahnya. Bagus sekali, Perlu buat sedekah 5 juta, 5 miliar, 5 triliun. Itu. Apa artinya kaya? Enggak jelas. Yang jelas itu cukup. Betul? Serius ini. Nah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Nggak usah macam-macam, lempeng-lempeng aja hidupnya ya. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan. Memang tidak sesederhana ceramah, tapi nggak ada bahagia dalam dosa. Apa Bapak pikir koruptor itu bahagia? Nggak mungkin, nggak mungkin Pak. Mau malingnya aja udah stres, takut gagal. Udah dapat makin stres, takut ketahuan. Nyembunyiinnya aja pusing Pak. Makanya pusing. Disimpan jauh di Afrika Selatan. Takut kelacak. Stres. Enaknya biasa-biasa aja jadi orang lurus. Halo? Saya mau korupsi apa? Saya mau nggak usah pakai macam-macam. Hidup melempeng-lempeng aja. Ketemu kok. Kalau Allah mau ngasih sesuatu ke kita, ketemu. Nggak akan kemana-mana. Nggak ada yang bisa ngerebut nih Pak. Ini rezeki buat saya Pak. Nggak akan pindah ke sini, nggak akan ke sini. Bapak deketan ya. Nggak akan kemana. Nggak akan ketukar. Apa yang Allah kasih pasti ketemu. Apa yang Allah nggak kasih nggak akan ketemu. Lempeng aja. Wah tapi banyak saingan. Nggak apa-apa. Saingan kita juga hamba Allah. Allah juga kok yang ngasih kepada mereka. Emang saingan kita hamba siapa? Kita dagang rame barengan. Emang bisa pindah? Jawab, maksudnya pertanyaan hadirin, jangan bikin jengkel. Kalem aja. Ada yang jualan bubur ayam laku sekali, dibantu oleh keponakannya. Ini kisahnya apa? Sampai mobil itu berderet pada jualan bubur ayam. Laku, favorit, tiap pagi rame, tiap sore juga rame. Udah waktunya kata pamannya. Nah, kamu udah pintar, udah cocok nih bikinnya. Bikin lagi di sana, cari jalan yang diizinkan jualan. Bikin, laku, sama. Pamannya laku, keponakannya laku. Lalu keponakannya ini bikin inisiatif. Resep bikin bubur ayamnya ditulis di fotokopi, dia bagikan nih kalau ada yang minat jualan ini resep. Ditanya, Dek, nggak takut rugi tuh kalau nanti orang jualan yang sama? Lah paman saya aja nggak berkurang rezekinya ya gak? Masa ngebagiin ilmu membuat kita kurang rezeki? Itu orang beriman. Jelas? Ini maunya iri dengki aja. Coba saya tes dulu. Ibu keluar dari rumah, dari masjid, semua dikasih uang masing-masing 10 juta. Mau? Mau tidak? Kalau mau. Kalau tidak, tidak Bu. Ini saya ngarang ya. Uang 10 juta, kemudian ibu dikasih ongkos pergi ke Lombok untuk liburan 5 hari lengkap dengan hotel dan bekalnya. Mau? Sekeluarga ke sana boleh. Mau?
Jadi pulang dari masjid 10 juta cash dan biaya buat tiket hotel ke Lombok. Mau? Bapak-bapak keluar dari masjid nanti masing-masing dikasih 50 juta. Oh, udah gitu dikasih ongkos umroh. Ini ibu-ibu pada jengkel. Ibu nggak usah jengkel. Ini kan cuma ngarang. Langsung diem beres ya. Oh lelaki dikasih 50 juta umroh lagi. Ini ngarang bu. Masa ngarang aja dengki. Nah inilah manusia. Benar atau benar? Saya kan lihat wajah ibu-ibu dari gembira. Maaf ya bu ya. Tuh kan masih marah ya kan. Ya udah ibu 100 juta puas. Ngarang aja pelit ya kan. Ya kenapa cuma 10 juta kalau ngarang yang gede. Ya udah 1 miliar ya puas. Begitulah hidup ini. Udah nggak usah neko-neko. Ya lurus. Ikhtiar dan doa serius. Dengar ya Pak ya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jad. Ini paketnya Pak. Ikhtiar itu yang manfaat maksimal, tapi ikhtiar dan doa itu seperti uang. Ada dua-duanya. Jadi kalau ikhtiar banyak, doa kurang, nggak akan bahagia. Doa tapi dia malas, nggak kena. Ihris ala mayan, bersemangatlah, antusiaslah dengan apa-apa yang manfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi satu paket ikhtiar dan doa itu ibadahnya. Ikhtiar ibadah, doa ibadah. Nah Allah tuh menyuruhnya satu paket, wala ta'jal. Dan kalau melakukan sesuatu jangan setengah-setengah. Ihsan itu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini profesional tuh, ini dalilnya. Jadi kalau mau melakukan sesuatu bahasanya begini, beyond expectation. Ya, nggak apa-apalah. Di atas harapan orang. Kayak istri belum bangun, bapak bangun duluan. Siapkan air minum hangat. Bu bangun, kasih. Ini di atas ekspektasi. Betul tidak? Bapak ke kamar mandi, sebelum istri ke kamar mandi, keluar kamar mandi, gosek, rapikan, keringkan, siapkan anduk kering. Istri masuk. Itu beyond. Istri keluar dari kamar mandi, lihat tempat tidur, dirapikan oleh suami. Nah, itu dia namanya suami idaman yang langka. Ya. Tapi ada loh yang kayak gitu Pak. Ada yang selalu khiyarukum linisa'i, sebaik-baik lelaki yang paling baik kepada istrinya, beyond, di atas ekspektasi. Terakhir, tobat terus menerus. Kenapa? Karena semua bala musibah diundang oleh dosa. Balapan Pak, kita terus-terusan bikin dosa nih. Tiap ketemu orang juga dosa nih. Mata suka meremehkan, tiap bicara juga sering dosa. Ini saya ceramah, harus istighfar ini. Ada yang sia-sia, ada yang ujubnya, ada yang tidak perlunya, ada yang riaknya. Ini selama ceramah 1 jam ini mesti ada dosa-dosa. Mungkin perkataannya benar, tapi niatnya, hatinya belum tentu benar. Lihat HP pasti dosa lah. Banyak dosa lihat HP, betul tidak? Buang waktu yang dilihatnya aurat orang lain. Kalau kurang istighfar, tiap dosa itu seperti tinta hitam, ngotorin hati. Makanya kalau kurang istighfar, hitam tuh hatinya. Dan tiap dosa berbuah gelisah.
Tiap dosa akan mendatangkan musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu karena dosamu sendiri. Sebelum berubah jadi musibah, segera taubat. Sholat 5 waktu tuh seperti di depan ada sungai, 5 kali mandi. Makanya mau sholat itu semangat, karena itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW berjalan bawa tongkat lalu memukul sebuah pohon, berguguran daun-daunnya karena memang kering. Lalu bersabda kepada sahabat 4 kalimat, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Menggugurkan dosa seperti gugurnya daun-daun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kurangin ngobrol. Mau ngapain? Segala diobrolin juga nggak beres, betul ya? Lebih baik banyak istighfar, banyak zikir penggugur dosa. Kalau dosa kita berguguran terus, hati tenang Pak. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Barang siapa yang terus menerus istighfar, 1, Allah akan melapangkan dari kegelisahan hatinya. Gelisah, cemas, stres itu lapang. 2, wa min kulli doikin makhrajan. Ada jalan keluar. Apa aja masalah. Masalah keluarga, masalah uang. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. 1, hati harus tulus ya melakukan apapun. Yang kedua, ibadah harus bagus, terutama sholat, infak dan Quran. Yang keempat, yang keberapa? Ketiga, hidup harus lurus, artinya jaga akhlak, jangan macam-macam. Yang keempat, ikhtiar dan doa harus serius, jangan setengah-setengah. Dan yang kelima, tobat terus-menerus. Insya Allah persoalan akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para sahabatku sekalian, sebentar saya akan menutup dulu yang di medsos ya. Terima kasih Bapak Ibu yang menyimak lewat semua media sosial, ini berbagai platform. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hidupnya diurus oleh Allah. Kita ini nggak daya, nggak upaya, kalau nggak diurus stres. Makanya fokuslah bagaimana jadi orang yang disukai Allah. Insya Allah Allah membereskan urusan kita. Mengurus alam semesta saja gampang bagi Allah, apalagi persoalan kita yang sangat cetek, tidak ada apa-apanya ini. Masalah hidup kita adalah jauh dari Allah. Maka teruslah minta supaya jadi ahli takwa. Allahumma ati nafsi taqwaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.